Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak, mari kita mulai belajar tahsin kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dulu dengan suratul Fatihah dan bersama di ayat ke berapa terakhir ya? Empat puluhan sudah ya. Al-Baqarah 49. Baik, kita awali dengan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tuh. Karena di situ ada tanda penghubung fa. Fa itu berarti maka bertaubatlah. Tidak harus panjang. Jadi itu seperti itu. Makanya khawatirnya nanti ketika kita sudah anak-anak yang sudah terbiasa dengan membaca kitab Al-Quran dengan adanya tanda itu, lalu dia ada temannya yang tidak kuat, kemudian oh itu salah, tidak boleh berhenti dari di situ. Mulainya harus dari sini. Nah, ini juga kurang pas juga. Karena ini ada sebagai pembelajaran. Supaya apa? Karena memang kalau nafasnya anak-anak kecil itu enak. Ngaturnya apa ya? Oh nanti berhenti di sini, diikuti dia, ya Mas ya. Tapi kalau jenengan kira-kira bisa nggak ngikuti? Dari bari'ikum aja kuat tidak? Kayak tadi saya. Empet. Nah, kalau bagaimana kalau tidak kuat ya sudah berhenti sekuatnya. Ya, karena sudah di awal udah ancang-ancang. Panjenengan ancang-ancang saya nanti harus paling enggak di sini berhentinya. Meskipun tidak ada Al-Quran kita tidak ada tanda waqful ibtida'. Tapi nanti yang paling utama juga jangan sampai memulai lagi atau al-ibtida'nya itu memulainya lagi jangan sampai tidak pas. Tapi bukan berarti salah, tidak. Bukan berarti ini salah, enggak. Cuma ya kalau membaca sesuai kan lebih sempurna, afdol kan gitu ya. Contoh innakum tadi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum, itu enggak kuat bagi kita yang nafas-nafas pendek atau sudah itu yang enggak biasa. Maka dari mana kalau dari situ coba Mas? Dari mana kalau anfusakum? Ya qaumi. Karena ya qaumi di situ kebanyakan gini Pak. Jadi ya Bapak-bapak sekalian, lebih gampangnya ini bagi yang agak sedikit paham arti. Kalau ada tanda penghubung dan, maka, wahai itu bisa memulai lagi. Tapi kalau panjenengan kok ragu, contoh kalau seandainya tidak tahu di situ tidak ada waqful ibtida', kira-kira sampean baca dari mana? Dolamtum anfusakum. Kira-kira dari mana? Dolamtum anfusakum kan? Ketokane enak ya, tapi secara arti nggak pas banget. Dolamtum, apanya yang dolimkan? Dolamtum anfusakum. Nah, makanya cari paling mudah itu untuk memulai, cari ada tanda penghubung. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Arab ya wa, thumma, ya, fa, paling mudah itu. Ya wa'id gitu ya, summa lah itu wa aghraqna ya.
Ini contoh. Jadi panjenengan supaya paling enggak ketika belum punya Al-Qur'an itu memulainya harus pas, harus diupayakan. Fatubu ila bari'ikum. Sebenarnya dari situ yang pas. Tapi kalau nggak kuat kayak saya, bukan membela tapi fatubu, tidak salah, maka bertobatlah kalian, titik. Boleh. Maka diulangi, jangan sampai diulangi dari ini mah. Bittikhadikumul ijla, bener memang bisa. Karena di situ ada tanda penghubung bi. Tapi kurang pas. Loh, boleh tidak lebih pendek? Boleh, fatubu, maka bertobatlah kamu. Karena kalau tanda penghubung bi itu kan kurang pas ya. Dengan pasti kan sebelum dengan harus ada kata lagi. Betul enggak? Kalau dalam bahasa Indonesia saja. Kalau dengan pasti sebelumnya harus ada kata untuk melengkapi. Nggak mungkin kemudian dengan apa? Dengan dari mananya kok bisa ada dengan? Nah, sebenarnya tidak beda jauh dengan bahasa Indonesia itu sendiri. Cuma pertanyaannya paling tidak kita harus bisa sedikit-sedikit artinya. Nah, cari lagi yang ayat yang panjang, Mas. Yang kalau pendek, kalau nggak kuat ya nemen kan gitu. Nah, yang ayat pertama tadi panjang itu. Wa idnajainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yudabbihuna bana'akum wa yastahyuna nisa'akum. Saya coba satu-satu. Monggo, Pak. Ayat itu. Ayat 49. Kira kalau kuat sampai wakaf, itu situ kan wakafnya nisa'ukum ya, nisa'akum. Nggih, sami. Nggih, coba kalau memang tidak kuat, kira-kira kuatnya sampai mana? Itu panjang soalnya. Ayo Mas, sampai sampeyan gawe iku ya, enggak apa-apa, coba. Monggo Pak. Kalau di ayat Al-Quran itu sampai mana, Mas? Yang pertama berarti soal adab. Hah? Soal adab. Oke, diawali lagi dari? Diawali lagi dari yasumu. Nah, yasumu. Jadi yang dicontohkan Pak Maksum pas. Ya. Selain tanda hubung, yang kedua yasumunakum itu artinya apa ya? Dan ingat bait najjainakum min ali fir'auna yasumunakum. Ya. Mereka menimpakan siksaannya, soal adab ya, menimpakan. Jadi kata kerja sedang. Yasumunakum su'al adab. Kalau seandainya dimulai dari su'al adab yudabbihuna, boleh enggak? Bagi yang enggak tahu boleh. Tapi pas enggak kira-kira? Kurang pas, gitu kan? Karena adab yang jelek ini kok bisa munculnya dari memulainya dari azab yang jelek. Nah, kalau katanya su'al azab, su kan jelek, buruk, azab yang buruk. Tekondi, siapa yang melakukan, siapa yang nah, ini kalau dalam arti terjemahnya. Kalau tadi yang kedua ada lagi teman? Ada. Di lu abnaakum berhenti juga, merah juga. Merah. Berarti, nah ini bagusnya. Tidak hanya satu
tempat wakaf, ya dah. Ada dua, silakan dipilih, ada pilihan. Kalau tidak kuat yang di kayak Mas Mahfud, maka yang di Pak Maksum. Abnaakum, anak-anak kamu. Maka tidak boleh dimulai dari abnaakum wa yastahyuna nisaakum. Maka harus dari kata kerja, yudzabbihuna abnaakum, mereka menyembelih anak-anak kamu. Sedang, ya, mereka sedang menyembelih karena ada dzabbaha yudzabbihu. Itu gampangannya, selain dengan tanda penghubung, maka upayakan dengan kata kerja. Kata kerja itu bisa bentuknya apa? Fi'il madhi, fi'il mudhari atau fi'il amr. Tidak boleh dari isim. Tidak boleh memulai dari isim, kata benda. Su'al azab itu termasuk kategori masuk non? Anak laki-laki. Ya, wa yudabbikhuna abnaakum, anak-anak kalian yang laki-laki. Ya, kalau enggak, makanya itu harus pas, ya. Jadi sudah. Coba lagi nyari ya kita yang ke belakang, Mas, yang panjang supaya kita kalau pendek-pendek insya Allah enggak begitu ada. Yang panjang itu 54. Coba ke belakang saja, ke itu ke wa idh qala rabbuka, tapi itu banyak yang tidak banyak wakafnya. Berapa, Mas? Yang di situ banyak tanda ibtidaknya. Panjang. Biar enak contohnya. 60. Oke, gak apa-apa wes. 60 sama 61 itu ya. 61. Ayo 61 kita contoh ya. Agak melompat enggak apa-apa. Oke, monggo Pak Masum. 61. Nah, ini sangat panjang, ayo. Ayo. Langsung spontan mohon, coba spontan. Illadzi monggo Pak Mas Hafid carry. Kalau dia oleh kerepean. Wanya jangan panjang-panjang. Jangan fokus ke itu loh ya. Jangan fokus ke waqful ibtidak lalu ngelalekake sing pun dipelajari. Pak Masuk tadi beberapa ada yang terlewat, gak apa-apa. Ayo. Ayo. Sek. Mau berhenti di mana? Ya, ulangi. Ulangi, Pak. Wa idza qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana. Iya, sama Pak. Mana itu? Ya terserah jenengan.
terserah. Ulangi. Mas Mahfud, kasih minum Mas Mahfud. Kola. Alaihimud وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ubi والمسكنة jangan wal, nggak boleh Pak, wal nggak boleh, wal والمسكنة وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Minum dulu. Ayo Mas. Ngoten usah grogi santai. Mas. Aja fokus tanda merah melali kemarin ngono bacane marit-marit lho ya. Wahidi. Ulangi. Pokoknya salah ngulangi dari awal. Mimmatum. Itu matobi'i loh. Coba saya contohkan, ada beberapa pemberhentian tadi. Pak Maksum dari fada'ulana robbak, terus ada yang dari tadi mana fada'ulana robbak, tapi dari mulainya dari wahidin ya. Wa in qul, kalau saya tidak kuatnya di mana? Wa in qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid. Seandainya saya nggak kuat. Ini seandainya Pak, saya seandaikan. Kuat tadi, cuma tak berhenti. Boleh enggak saya memberhentikan di situ? Pas enggak kira-kira? Ada enggak Mas di situ Mas? Tanda merah? Enggak ada. Di Robak.
Kalau tidak kuat, apakah pas itu berhenti? Pas. Ala ta'ami wahid, atas makanan yang satu. Nah, cuma memulainya panjenengan nanti dari mana? Apakah dari wahidin? Salah, nggak pas. Ala ta'amin wahid, oke bisa. Tapi yang paling pas ya Musa, atau dari awal lagi wa id kultum, atau kalau tidak ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbak. Kalau berhentinya dari rabbak boleh? Boleh. Maka panggillah bagi kami Tuhanmu. Nah, mulainya dari mana, Pak? Jangan dari wahidin, tidak boleh. Nah, kok iso teko wahidin teko ndi? Maka dari mana? Fada'u. Di situ ada fa, tanda penghubung maka. Ya, fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard. Enggak kuat. Boleh. Dari mana? Yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqaliha wa qithaiha. Enggak kuat. Nah, kalau ini, Pak, ada wawa gampang. Jadi tidak perlu terlalu panjang, boleh tidak? Boleh. Tadi Pak Maksum sampai mana? Wa adasiha ya. Nggih. Wa qithaiha wa fumiha wa adasiha. Nanggung tinggal dikit, ya enggak kuat sampai situ. Dari mana? Dari wa adasiha sudah boleh. Kalau panjenengan dari wa fumiha atau wa qithaiha boleh, karena di situ semuanya tanda penghubung, tanda dan ya, artinya jadi boleh. Karena itu saya terlalu pendek, ya nggak apa-apa, mau kalau terlalu pendek ya dari, yang penting jangan dari awal lagi, nanti nggak kuat maneh, ngulangi maneh. Oke. Jadi tumbitul ardu mim baqaliha, dari min boleh mim baqaliha. Kalau di situ dari mana, Mas? Coba, Mas, tanda merahnya. Kalau robak sudah selesai ya, dari fad'ulana ya, mim baqaliha dimulai dari bisa dari mimma atau dari yukhrijalana mimma. Mimma itu kan juga min, dari ya, dari apa-apa yang ditumbuhkan dari bumi. Itu kata penghubung mimma tumbitul. Ada lagi? Dari wakisabiha. Dimulai dari wakisabiha. Nah, langsung ya, bener kan? Langsung wakisaiha bisa toh? Oke. Jadi di situ tidak hanya memberikan contoh hanya satu tempat pemberhentian. Silakan pilih kuatnya di mana. Tapi yang penting upayakan memulainya yang pas. Upayakan dengan baik. Lebih afdol daripada kalau tidak tahu itu al-ma'fu. Yang penting kita belajar mengupayakan. Oh, ini ada tanda, paling tidak mengenal tentang tanda-tanda penghubung. Oh, ini masuk kategori fi'il. Oh, ini masuk kategori harf. Kalau dalam bahasa Arabnya itu, bahasa sorofnya itu harfu jar. Nah, harfu jar itu apa saja? Wa, ya, min, ila, ala, beberapa itu. Jadi ada juga huruf penghubungnya fa dan lain sebagainya. Itu lebih memudahkan kita, lebih berhati-hati kita, karena kita tidak memahami arti secara menyeluruh. Ya, ada lagi, Mas, di tanda merahnya? Selebihnya di Waqaf, tidak ada lagi. Oke. Nah, kalau ini juga panjang. Wa duribat 'alaihimul dhillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah. Itu kalau waqaf pas. Kalau tidak kuat dari wal maskanah, ya, wa duribat 'alaihimul dhillatu wal maskanah. Mulai dari mana? Wal maskanah sudah bisa.
wa ba'u bi ghadabin minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Tidak ada wakaf, tidak kuat. Terus dimulai dari mana? Ya, coba dicek. Tidak ada kan Mas di situ ya. Kalau panjenengan tidak kuat, dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Kira-kira kalau nggak kuat di situ dimulai dari mana, Pak? Kanu yakfuruna bi ayatillah, lebih pas. Ya, Pak Mas. Bi ayatillah boleh enggak? Boleh. Boleh tapi kurang pas karena dia bi tadi. Bukan dengan ayat-ayat Allah. Iya, boleh saja. Cuma kurang pas. Kanu yakfuruna kanu ya. Mereka ada. Jadi kana yakunu apa fi'il madhi itu. Jadi itu. Kalau bi ayatillahi wa yaqtulunan nabiyyin. Dari wa yaqtulunan nabiyyin bi ghairil haq. Ayat ke-62 juga. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Ada tanda wakaf Mas? Tanda merah? Ada tanda merah ya? Nah ini kalau panjenengan nggak kuat Pak ya, boleh dari wan nasara was-sabiin juga boleh ya, was-sabiin juga sudah boleh. Jadi wan nasoro ya tambah lebih boleh. Kan tadi intinya itu karena sama-sama ada tanda penghubung wawunya. Wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir. Dari wal yaumil akhir sudah boleh. Wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi itu ya. Al-waqful ibtida itu adalah maknanya kapan berhenti dan kapan memulai, yang mana pemberhentian itu tidak didasari dengan adanya tanda wakaf. Kalau ada tanda wakaf itu mah secara otomatis ya. Saat saya mau berhenti tapi tanda wakafnya lam alif, kalau menurut pengertian lam alif kan lebih baik berlanjut okay. Tapi tidak kemudian mengharuskan atau mewajibkan ya. Boleh berhenti karena memang itu tempat wakaf. Kalau mau mengulangi lagi, contoh, saya berhenti di situ, tapi saya keyakinan karena pada dasarnya lam alif itu kan lebih baik berhenti, maka saya memulai lagi. Boleh tidak? Boleh. Karena dia sebagaimana halnya lam alif itu hanya patokannya al-waqfu, berhenti tapi harus ada al-ibtida. Ya. Saya harus memulai lagi. Tapi upayakan memulainya harus pas. Daripada ketika sudah dalam alif jenengan berhenti pengen memulai tapi memulainya nggak pas, itu kan ya ibaratnya wes dikei tempat untuk berhenti karena nggak kuat, tapi mencoba untuk memulai lagi lah nggak pas, ini kan kurang srek namanya. Ini ngoten. Ya, ada di mana? Ini saya di situ alaihim. Tapi ada di media itu viral tentang syekh di Timur Tengah. Itu tidak membolehkan berhenti di alaihim. Iya, Pak? Ada dua versi nih. Ah. Waktu nanggone niku Nurul. Kalau dimulai dari bismillah Boleh. sampai alaihim boleh berhenti. Dihitung. Kalau dimulai alhamdulillah, kalau Ya. bismillah, Bismillah sir. Sirotol mustaqim itu
nggak boleh berhenti, lanjut. sampai terakhir. Ya. Kalau dimulai dari alhamdulillah berhenti di alaihim dianggap tidak. Jadi makanya terus bagaimana yang kita bismillahnya sir? Memang yang lebih pasnya ya lanjut, lebih hitungannya. Makanya ada ulama yang nggak boleh berhenti alaihim kemudian memulai lagi ghairil, karena di situ ghairil. Karena apa? Aslinya kan ghairun, secara itu ghairun, tapi dia menjadi kasroh atau jar. Nah, kenapa bisa jar? Kan berarti tidak boleh, harus ada kata sebelumnya. Nah, itu penjelasan yang itu. Tapi kalau di Muhammadiyah berhenti dimulai lagi ya. Kalau Umi dimulai lagi. Memang secara itu kayak Syekh Sudes kan tidak pernah berhenti di alaihim. Pasti dia Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sir. Ya sir. Sama siapa ya, Syekh Gomidi juga itu alhamdulillah itu enggak berhenti karena dia sir. Jadi mesti ghairil, cuma kadang enggak kuat di situ. Itu panjang, butuh nafas enggak. Itu panjang. Pas dolif. Kalau jenengan enggak nyiapkan itu Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim entek di situ. Allah berhenti, tambah rusak. Akhirnya jadi harus mulai dari kalau nggak kuat sampai walam misalnya nggak kuat dimulai lagi dari makanya Mas, dari versi saya dengarkan itu yang dari Syekh Timur Tengah itu yang disampaikan Pak Maksum itu memang nggak boleh lah, karena kalau versi kita boleh karena nggak kuat ya. Iya, Tapi yang ini jangan mulai dari ghairil, dari awal. Kalau nggak gitu coba kita cek dari mana kira-kira yang pas. Tapi masalahnya di situ ada tanda lam alif. Kalau yang sini tadi versinya tidak membolehkan, tapi di situ ada tanda wakaf. Nah, bisa jadi beliau kenapa seperti itu? Mungkin karena itu kan tandanya lam alif lebih baik wasol. Bahwa alam bisawab. Ya kan? Kalau secara yang versi A memang kita secara ilmu itu basmalah, syir dan jar ada bedanya kan gitu. Di letaknya tadi yang saya disampaikan Mas Mahfud. Nah, tapi kalau dari ini ya mau nggak mau dari siratal ladzina an'amta alaihim, nggak mungkin dari an'amta alaihim, nggak pas. Memang kenapa di situ ghairi? Karena dia na'at man'ut dari alaihim ghairi. Alai kan ala kan atas. Jadi alaihim ghairi, nggak mungkin alaihim ghairu. Kenapa? Diprotes gitu. Apa masuk kan terakhir ini terakhir ke alaihim. Berhenti. Saya sambung sama sebagai waktu di alaihim terus siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, terus saya ulangi lagi dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oh, diprotes. Lapo gak berhenti dari di alaihim ngoten. Gak kuat kok, makanya kalau
ibaratnya al-waqful ibtida ini ya tidak ada yang menyatakan secara saklek tentang wajib, nggak ada. Ini kan untuk memudahkan kita kapan berhenti yang pas dan kapan memulainya. Nah kalau pengennya full, ini ngoten nggih. Pak Maksum pengennya sampai waladolin, tapi berhubung nafas gak kuat. Oh sing arek nom belum tentu kuat. Apalagi kita kan ngono. Nah, daripada di wairil maghdubi alaihim masuk waladolin, nah iki sing salah. Nah, kan ngono. Wairil maghdubi alaihim waladol. Hanya jadi ngoten niku ya memang kadang mendengarnya hanya satu versi sehingga saklek nggak boleh ini juga repot. Fajar kalau tidak di yang di radio apa Sam FM. Sam FM kan dia pakai surat al-fajar kalau menjelang adzan itu kan biasanya di Wa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu akamahu wa na'amahu fa yaqul terus bilangnya fa yaqul rabbi akraman. Jadi sampai itu biasa. Kami itu kalau al-fajr itu yang istilah menjelang adzan itu. Bacanya wa na'amahu enggak berhenti di situ tapi wa na'amahu fa yaqul bilangnya rabbi akraman. Ada yang seperti itu fayaqul. Pasnya contoh, makanya kalau nggak kuat ibaratnya memang itu tidak saklek, harus berhenti. Yo kalau mau pas ya lebih pasnya lagi bukan fayaqul kan ngoten. Tapi kalau tidak kuatnya di situ fayaqul boleh enggak? Ya masa kok kok boleh kan enggak bisa. Fayaqul. Terus apakah memulai dari fayaqul boleh? Boleh karena di situ ada tanda penghubung fa. Ya, jadi sama dengan tadi saya fatubu nggak kuat kan, masuk tubuh nih, maka mulai dari fatubu meskipun pendek boleh, nah, tidak ada kesaklekan apa nih, paten itu enggak, cuma lebih pantasnya ketika kita memahami arti maka upayakan pas sesuai itunya. Ini yang sepele, tapi kalau tidak dipahami dengan dua versi, ya, versi yang macam-macam maka kita akan saklek. Makanya sama dengan, enggak boleh itu wakaf, sama itu kan lam alif. Kalau saya kayak tanda wakaf yang mengharuskan lebih baik lanjut. Kalau saya nggak kuat di situ ada wakaf, ya saya berhenti, memulai lagi, enggak. Tapi kalau panjenengan mau memulai lagi, silakan, kan beda, tidak masalah. Yang tidak boleh itu nggak moco, tidak boleh itu Pak, tidak boleh itu tidak baca, metenteng tapi nggak pernah moco ayat itu kan lucu. Jadi karena hal-hal seperti itu juga khilafiyah, apalagi dalam ranah belajar. Ya. Coba kita lihat syekh yang sudah pakarnya itu kadang juga menurut itu. Ini ya, tapi beliau mengetahui ilmunya. Ada hal-hal sepele itu, okay. Ini memang berkaitan dengan khilafiyah atau perbedaan ini harus kita bisa lebih arif di dalam menilai. Gak bisa kita kemudian versi kita yang kita ketahui benar, kemudian kita tidak melihat versi yang lain. Jadi apalagi bukan urusan ibadah, bukan urusan ubudiyah, sholat dan sebagainya. Ya. Sama dengan gini, hukum mencium Al-Quran. Kan jenengan habis sholat, habis baca ada yang kan dicium. Menurut jenengan gimana Pak? Seandainya menghukumi apa kalau tentu? Menghargai. Ya kan Mas? Mencium. Karena menghargai kan? Karena nggak ngerti maksudnya, nggak ngerti makanya aku setelah bisa membacanya terus kita ya ibaratnya lega, kemudian ada rasa cinta dengan Al-Quran.
itu dibahas di dalam kitab ini. Ada dua pendapat. Satu, boleh. Wong itu bagian daripada cinta kepada Al-Quran, mengagungkan, daripada habis membaca dicium atau habis megang dicium. Tapi yang kedua makruh. Dianggap apa? Terlalu berlebihan. Diagungkan, melebihi yang menciptakan Al-Quran. Tapi apakah kita yang kayak makruh itu bid'ah ini. Nah, ini kan kalau apa ya? Padahal saya bacakan perbedaannya. Ulama yang mazhab 4 itu ada perbedaan versi. Jadi yang pertama membolehkan, ya. Makanya kadang juga kita sebagai warga Muhammadiyah kemudian kita tidak pernah melakukan, saya melihat, aku gak ada dalil, repot. Tidak semua itu beserta. Nah, ya tadi ya, apakah hukum mencium mushaf? Kami tidak mengetahui ada dalil disyariatkan. Memang nggak ada dalilnya kan? Ada. Yang pasti Al-Quran diturunkan untuk dibaca, ditadaburi dan lain sebagainya. Nah, ada dua pendapat menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu, boleh mencium mushaf karena ini adalah pendapat Hanafiyah. Ya, Hanafiyah dalam salah satu riwayat dan Ibnu Hajar Asy-Syafi'i, ya, di antara dalil mereka ialah ini bagian dari pada pengagungan dan asar. Jadi yang boleh, ini yang membolehkan karena wujud pengagungan, karena Al-Quran kan adalah kalamullah yang harus diagungkan. Yang kedua, makruh mencium mushaf karena termasuk bid'ah. Ada saudara kita yang saklek kemudian menyatakan yang A. Karena ya karena alasannya dalam mencium mushaf memang terkandung pemuliaan, pengagungan. Namun perbuatan ini bukanlah hal mustahab atau yang disukai. Karena versi yang memakruhkan ini berlebihan. Apa dicium? Memuliakan dan mengagungkan mushaf dilakukan dengan cara membaca dan mengamalkan kandungannya. Oke, rasional memang. Yang satu versi loh, saya ini membaca, setelah membaca saya cium karena saya cinta dengan Al-Quran. Apakah saya salah? Kan nonton? Enggak bisa, enggak boleh. Baca-baca aja, enggak usah dicium. Duh. Sampai nambah bojo sampai cium. Seneng kan? Seneng. Berarti itu enggak ada dalil. Ada gitu. Kalau itu gimana? Gitu. Saya ini Al-Quran malah melebihi istri, melebihi pasangan, melebihi anak. Karena ini kalamullah. Ya, selama saya tidak melebihkan ini dari Allah. Karena ini kalamullah. Nah, manusia ciptaan Allah, kamu cium kok Al-Quran enggak kamu cium. Makanya repot juga. Jadi monggo karena punya argumentasi itu. Karena kan kalau kita mendengarkan orang-orang yang satu versi saklek gitu, kok sangat sempit juga ya kelihatannya pemahaman agama. Apalagi hal-hal seperti ini bukan termasuk kategori yang urgen, yang betul-betul itu. Ini hal yang furu. Jadi itu salah satu contoh kecil. Ya. Cuma kita ya tidak boleh, ya monggo hal-hal seperti itu keyakinan masing-masing. Yang penting tidak boleh menyalahkan satu sisi satu yang lain, apalagi itu bukan urusan yang betul-betul pokoknya. Supaya kita lebih terbuka. Ya, banyak kitab yang menjelaskan sebenarnya tentang hal-hal seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Makanya sama dengan al-waqful ibtida tadi, sama dengan yang lain. Yang tidak boleh itu meninggalkan membacanya. Kita tidak pernah membaca, tidak pernah mentadaburi, tidak pernah mengamalkan. Ujuk-ujuk nyiumi Al-Quran, ini yang lucu. Baik. Kita lanjutkan ya, masih ada waktu sebentar. Tadi sampai ayat berapa ya? Sampai ayat 55 mau. 49 sampai 55.
Musa kurang Pak. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. Oke, ayo Mas. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر وأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 Ulangi. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. Ini mau berhenti, mau lanjut? Kalau berhenti berarti bittikhadikumul ijl. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. Ini memaksakan panjang, gak kuat, gak pas. Ulangi. Berhenti aja di mana aja, berhenti. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك
narallaha narallaha wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkum sa'iqah wa antum ayo Pak. Yuda langsung. Wa antum tanzurun. Wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma taqadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Thumma abawna ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun. Wa idza atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa idza qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum Bittikha in ayat bukan bi'id langsung Mbak. Bittikha bukan bi'i, bit. Zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa idza qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallahu jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu Baik. Terus pun sampun. Baik. Terakhir saya bacakan ini. Wa in qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kalau enggak kuat di situ nggih. Hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Jangan dilupakan mim sukun, nun sukun dan lain sebagainya. Kemudian penutup terkait dengan kapan berhenti tadi, jangan sampai diupayakan, jangan sampai berhenti di tengah-tengah kata. Oke, di tengah-tengah kata. Sak gak kuat-kuatnya nak bisa, harus di akhir katanya. Kata nggih mboten kalimat. Contoh. Mana tadi ya? Saya contohkan yang biasanya yang mudah terpotong. Wa il qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalam. Gak kuat.
tapi ya jangan sampai dolam, ngoten. Upayakan sampai kuat dolam tuh. Ya. Lagi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatu. Nah, ini kan enggak penuh. Fatubu enggak penuh. Ya memang enggak kuat Iya tapi jadi ojo nemen-nemen memunculkan kalau enggak kuatnya kemudian motong kata, belum selesai kata dipotong. Ini kan sering katanya. Fatu terus bitikha. Mas Mahfud beberapa kali juga sering enggak kuat. Tapi motongnya enggak akhir kata. Nah, ini upayakan ya. Sak enggak kuat-kuat ya. Makanya kalau panjenengan memulai ya harus apalagi ayat panjang enggak usah memaksakan, intinya enggak usah memaksakan sampai wakaf atau panjang sedangkan kita bisa memperkirakan nafas kita enggak sampai. Sehingga berhentinya nanti malah amburadul. Wes al waqful ibtida waqfune gak ketemu. Iki terus mau artinya apa? Ya kan? Bittikhadikumul. Nah, di situ ada lanjutan ijl, lumayan bittikhadikumul. Bittikhadikumul. Ya kan? Malah katanya terpotong banget. Ini yang salah yang seperti itu. Makanya jadi al-waqfunya berhentinya malah amburadul. Mendingan enggak pas tapi satu kata penuh. Ya, bittikhadikumul ijl. Enggak kuat. Berhenti di situ. Jangan bittikhadikumul bittikhadikumul. Enggak kuat ya ojo nemen-nemen. Makanya ya pesan saya jangan memaksakan panjang membaca sedangkan kita memastikan tidak akan bisa sampai apa yang akan kita tuju. Lebih baik kira-kira ya tapi ojo kan nemen pendek. Nah, terlalu nemen pendek ini berarti kok koyok contoh wa il qala Musa liqaumi. Ya cek kan nemen. Tapi jadi jangan kenemen. Kalau kita mampu loh ya, kalau kita mampu jangan terlalu nemen saithik-saithik berhenti sedangkan masih ada tempat untuk berhenti atau yang sekiranya elegan. Tapi juga ketika kita merasa mampu jangan kenemen terlalu panjang sehingga nanti terputus atau berhenti tidak pas apalagi memutus atau belum selesai pada kata yang akan dibaca itu. Itu ya. Jadi itu berkaitan dengan al-waqful ibtida. Oke, mungkin ini yang bisa kita bahas dulu terkait dengan al-waqful ibtida. Mungkin nanti kita bisa contohkan langsung di pertemuan atau di saat kita membaca ayat-ayat Allah yang lain. Ya paling tidak gambarannya demikian sehingga kita bisa memperbaiki, memperbarui dan selalu mengingat-ingat apa yang sudah kita pelajari. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.